Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, ya. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Asmi, dan saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro dalam prodi teknologi rekayasa informasi teman-teman, ya. Jadi, pada video kali ini kita nggak akan bahas materi mengenai Python lagi teman-teman, ya. Jadi, kita akan fokus mengenai project yang kita akan buat, teman-teman, ya. Jadi, projectnya adalah ya, ini guys ya yang sudah tampil di layar kalian masing-masing. Yaitu adalah Project Language Learning App, teman-teman. Ya. Jadi, ya, hal apa sih yang kita butuhin untuk kita membuat project kali ini, teman-teman? Yap. Jadi, hal yang kita butuhkan pastinya dong, ya, yaitu adalah ini guys ya yang ada di sini guys ya. Jadi kan setelah kita belajar ya mengenai materi Python pada video-video sebelumnya gitu kan. Nah, dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita belajar, kita akan gunakan dalam project kita kali ini teman-teman ya. Mulai dari coding basic, variabel, tipe data boolean, kondisi, list, loop, fungsi, dan juga fungsi read or open to file, dan juga yang terakhir adalah library teman-teman ya. Jadi di dalam program ini kita akan bagi menjadi dua program teman-teman ya, dan juga dua flowchart ya. Jadi ya, yang pertama, program pertama kita akan menamai yaitu adalah add flashcard. Jadi step pertamanya kita akan menerjemahkan suatu kata, dan juga kita akan buat kartu dan juga tambahkan kartu ke dalam disk kita. Setelah itu step 2 kita akan menaikkan kembali ya, kita akan tetap bertanya untuk kartu yang baru dan juga menyimpannya ke dalam file yang berekstensi .txt teman-teman. Terus yang step ketiga adalah mengambil dan juga menampilkan kartu yang tersedia ya di awal gitu kan, di awal yang gitu guys ya. Terus program yang kedua kita akan namakan yaitu adalah study flashcard teman-teman ya. Jadi step keempatnya itu apa? Step keempatnya adalah memastikan ya flashcard yang sudah kita buat itu ada teman-teman ya, tersedia gitu, dan juga kita akan mengambilnya gitu di dalam file tersebut, yaitu berisikan kartu yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Setelah itu ya step kelima kita akan ya menebak nih teman-teman ya. Jadi kita akan membuat sebuah quiz dan juga kita akan tebak apa sih kata yang ada dalam kartu tersebut gitu ya. Misal dari bahasa Inggris kita akan membuat quiz apa bahasa Inggrisnya ini, dan juga kita harus menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Nah, seperti itu guys ya, quiz yang akan kita coba ya di dalam project kali ini. Terus yang terakhir ya kita akan menghitung ya dari durasi quiz. Misal kita berhasil menyelesaikannya quiz ini, kita berhasil menyelesaikan semua quiz dengan kita menjawab dengan tepat misalkan 50 detik. Nah, nanti ya kita akan menghitung ya berapa sih waktu yang kita perlukan dalam menyelesaikan quiz kali ini. Yap, itu teman-teman ya. Terus juga di sini ada alur videonya teman-teman ya. Jadi pertama-tama ya pasti banget kita akan membuat flowchart terlebih dahulu ya, step by step teman-teman. Setelah itu saya akan berikan tips singkat teman-teman ya, tips singkat ya mengenai project kali ini. Setelah itu baru setelah kita membuat flowchart, tips singkat, setelah itu kita akan buat program tersebut dalam Python teman-teman ya. Jadi kita nggak akan menggunakan Netflix, terus juga VS Code, terus yang kemarin teman-teman. Jadi kita akan fokus ke dalam Python teman-teman ya. So mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita buat flowchart ya. Oke, halo teman-teman ya. Jadi yuk kita akan gunakan website biasa ya teman-teman, yaitu adalah Draw.io untuk kita membuat suatu flowchart ya. Jadi kita akan buat flowchart untuk program yang pertama dulu teman-teman. Setelah itu baru kita akan buat program yang kedua ya. Jadi untuk kita memulai suatu program ya dalam flowchart, kita perlu menambahkan suatu oval terlebih dahulu untuk tandanya, simbolnya itu untuk memulai suatu program. Maka dari itu di sini kita akan beri keterangan yaitu adalah mulai teman-teman ya. Setelah itu ya di sini akan melalui proses teman-teman ya. Maka dari itu persegi panjang adalah jawaban ya teman-teman untuk kita menambahkan suatu proses ya. Jadi persegi panjang adalah simbol
untuk kita melalui suatu proses, teman-teman. Ya, oke. Jadi nantinya program yang akan kita buat, ya, kan tadi kan kita sudah tahu bahwa kita akan menggunakan fungsi write open dan juga ya fungsi write atau open gitu, ya. Jadi di sini program awal-awal dia akan mendapatkan daftar kartu dari file yang berekstensi .txt, ya. Setelah dia mendapatkan daftar kartu dari file tersebut, ya, di sini dia akan menampilkan kan kartu yang tersedia dari file tersebut, teman-teman. Ya, setelah itu, ya, setelah dia mendapatkan kartu dari file .txt dan juga menampilkan kartu tersedia, di sini barulah dia akan menanyakan suatu kata. Karena di sini kita akan membuat language, ya. Jadi kita di sini akan menerjemahkan, gitu kan. Maka dari itu kita perlu kata, teman. Nah, di sini dia akan menanyakan suatu kata kepada user, gitu ya. Jadi sebelum diterjemahkan, di sini akan ditanyakan terlebih dahulu, ya, kata yang ingin diterjemahkan. Setelah itu baru kalau misal sudah tahu nih jawaban atau ya intinya jawaban kata dari pengguna, barulah program akan menerjemahkan kata tersebut, gitu ya, dari pengguna atau user, ya. Nah, setelah menerjemahkan di sini, ya, program akan membuat suatu kartu, teman-teman, ya. Setelah dia menerjemahkan, ya, atau setelah dia menanyakan, setelah itu menerjemahkan, di sini dia akan membuat kartu dari kata tersebut, ya, tersebut. Nah, nanti kita akan bagi menjadi dua, teman-teman. Yang satu yaitu adalah Indonesia, kata dari bahasa Indonesia, yang satu adalah kata dari bahasa Inggris, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah membuat kartu dari kata tersebut, ya, di sini dia akan melalui proses decision, teman-teman, ya. Bukan proses, melalui decision, teman-teman. Yaitu adalah keputusan, teman-teman. Oke. Jadi di sini, ya, program akan menanyakan kepada kita apakah pengguna ingin apa? Ingin menyimpan kartunya, teman-teman, ya. Kartu dari sini, teman-teman, yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau misal iya, apa, teman-teman? Kalau misal iya, ya betul banget, ya. Ya, kartu tadi simpan. Atau ya sama aja sih, guys, ya, menyimpan kartu. Nah, jadi di sini kita akan beri tanda panah, ya, teman-teman. Kalau misal di sini ada yes. Kalau misal tidak, ya, teman-teman, di sini dia akan melalui proses decision lagi, teman-teman. Ya. Dia di sini akan melalui proses decision lagi, teman-teman. Ya, yaitu adalah apakah pengguna ingin menambahkan suatu kata lagi. Ya. Kalau misal iya, apa yang terjadi, teman-teman? Ya, kalau misal iya, enggak dong, ya. Di sini dia akan melalui proses looping, teman-teman, yaitu dia akan kembali lagi, ya, di atas, teman-teman, yaitu adalah kembali lagi ke menanyakan suatu kata kepada user, teman-teman, ya. Ini kita ini, teman-teman, saya akan geser, ya. Oke, di sini saya akan kasih arrow dulu, teman-teman, ya. Kita tanda panah, ya. Oh ya, jadi kan sebelum ini, guys, ya, sebelum kita lanjut, teman-teman, ya. Di sini kan sudah menyimpan kartu. Nah, setelah menyimpan kartu, di sini dia akan lanjut, guys, ya, ke sini lagi, gitu ya. Karena kan sama aja, gitu ya. Prosesnya akan lanjut ke decision berikutnya. Ya, kalau dalam program kita, teman-teman. Nah, ini berarti kalau misal jawabannya adalah no. Ini adalah kalau misal jawabannya adalah yes. Oke. Terus langkah selanjutnya dia akan bagaimana? Ya, program akan bagaimana? Program di sini akan melalui proses decision lagi, teman-teman. Ya. Dan dia akan menanyakan apakah pengguna ingin menyimpan kartu ke dalam
dalam file berekstensi .txt teman-teman ya. Jadi kan kalau sebelumnya teman-teman di sini kan dia hanya menyimpan kartu teman-teman. Nah, di proses decision yang terakhir ini ya, dia akan menyimpan kartu ke dalam file .txt teman-teman. Itu. Oke. Jadi kalau misal jawaban adalah yes teman-teman, dia akan menyimpan kartu ke dalam file. Oke. Jadi di sini saya akan berikan raw terlebih dahulu teman-teman agar mudah dipahami ya. Oke. Yes. Yes, oke. Nah, terus berarti kalau sudah ya, sudah nih melalui proses decision yang terakhir atau suatu keputusan yang terakhir. Di sini barulah dia akan mengakhiri apa guys programnya. Oke, berarti di sini adalah end gitu ya. Oke. Saya akan berikan tanda panas terlebih dahulu teman-teman ya. Oke. Ini bukan no sih guys, ini udah yang terakhir banget teman-teman. Oke. Ini berarti saya akan berikan tanda panah lagi. Oke. Oke, saya akan mulai dari atas terlebih dahulu teman-teman untuk memberi row-nya. Oke. Oke, bentar teman-teman. Rapihin dulu ya guys ya. Oke, selesai ya teman-teman. Oke, jadi saya akan mulai dari awal dahulu. Oke, dimulailah program dengan kita menambahkan suatu bangun datar oval. Setelah itu, di sini ada bangun datar segi panjang yang kita lambangkan suatu proses. Ya, yaitu adalah dapatkan daftar kartu dari file .txt gitu ya. Setelah program mendapatkan daftar kartu dari file .txt ya, setelah itu dia akan menampilkan kartu yang tersedia. Misal dalam file tersebut kartu yang tersedia ada 2, maka dia akan menampilkan 2 gitu ya. Setelah itu di sini barulah dia akan menanyakan suatu kata kepada user. Setelah mendapatkan suatu kata, dia akan menerjemahkan kata tersebut dari pengguna. Setelah menerjemahkan, barulah di sini akan membuat suatu kartu teman-teman ya. Setelah itu di sini akan melalui proses decision teman-teman ya. Apakah pengguna ingin menyimpan kartu tersebut? Kalau misal iya, dia akan menyimpan kartu. Kalau misal enggak, ya dia akan melanjutkan proses decision berikutnya. Ya. Oke. Selanjutnya adalah di sini ada decision lagi atau suatu keputusan lagi teman-teman. Ya, yaitu adalah apakah pengguna ingin menambahkan suatu kata lagi? Kalau misal iya, dia akan melalui proses looping di sini. Ya, yaitu dia akan kembali lagi ke menu awal ya teman-teman, yaitu adalah menanyakan suatu kata kepada user ya. Setelah itu ya mulailah ya mengulang lah intinya sampai akhirnya di sini dia menjawab tidak teman-teman ya. Kalau dia tidak menjawab tidak, kalau dia menjawab tidak ya di sini akan melalui keputusan lagi teman-teman ya. Apakah pengguna yang menyimpan kartu ke dalam file .txt? Kalau misalnya iya ya, dia menyimpan kartu ke dalam filenya ya. Jadi mau dia menjawab iya, mau dia menjawab tidak, dia akan tetap mengakhiri suatu programnya. Oke, jadi untuk program pertama kita, untuk flowchart program pertama kita cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa save ya, bisa save ini ya teman-teman flowchartnya ya. Oke, kalau udah kalian save, mari kita buat untuk flowchart program yang kedua. Oke, teman-teman ya, jadi setelah kita membuat flowchart program pertama kita ya, jadi langsung aja kita mulai ke flowchart berikutnya teman-teman ya. Oke, jadi yang sebelumnya kita tahu teman-teman ya, suatu oval dilambangkan dengan apa teman-teman? Ya bener banget, yaitu adalah mulai ya teman-teman, dilambangkan suatu pemulaian gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi program kedua kita di sini dia akan melalui langsung proses keputusan teman-teman ya, suatu keputusan ya. Di sini dia akan menanyakan teman-teman ya, apakah ya kartu dalam file tersedia ya.
Nah, kalau misal di sini kartu dalam file kita tidak tersedia, teman-teman. Sorry, sorry teman-teman. Ah, nah, kalau misal di sini kartu ya yang kita dapatkan tidak tersedia, ya, maka di sini program akan langsung mengakhiri program kita, gitu ya teman-teman. Berarti di sini adalah no ya teman-teman. Nah, kalau misal dia menjawab suatu yes, di sini akan melalui proses ya teman-teman ya yang dilambangkan suatu persegi panjang. Oke, yaitu di sini dia akan mengambil kartu dari file tersebut ya teman-teman. Nah, kalau misal ya sudah melalui proses pengambilan ya, karena kita ingin menambahkan suatu durasi dalam quiz kita, maka di sini kita akan mendapatkan waktu dari awal ya teman-teman. Oke, setelah dia mendapatkan waktu dari awal, barulah di sini kita akan mulai suatu quiz ya teman-teman. Ya, oke, di sini saya akan menambahkan suatu keputusan terlebih dahulu ya, dengan kita menambahkan suatu ini teman-teman belah ketupat. Oke, berarti di sini adalah dia akan menanyakan apakah kartu masih tersedia, apakah kartu masih ada yang tersisa. Oke, kalau misalkan masih ada kartu yang tersisa teman-teman, di sini ya buat pengguna ya menebak apa guys, menebak kartu ya teman-teman, menebak kartu tersebut ya. Nah, setelah di sini kita buat pengguna menebak kartu ya, di sini dia akan menanyakan nih teman-teman ya, berarti sebuah keputusan ya teman-teman, ini salah ya, bukan persegi panjang, sorry. Oke, di sini dia akan melalui proses decision teman-teman ya, atau keputusan, yaitu di sini akan menanyakan apakah jawabannya benar. Jawabannya benar ya, saya akan tulis seperti ini aja. Oke, apakah jawabannya benar ya. Oke, jadi di sini saya akan menambah terlebih dahulu yes ya teman-teman, yes, terus juga di sini yes ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan jawabannya itu salah teman-teman ya, sorry ini saya akan ke bawahin terlebih dahulu aja. Oke, takutnya nggak cukup ya. Oke, kalau misal dia jawabannya benar ya, kita beri terlebih dahulu di sini kalau misal jawabannya benar deh guys ya. Jadi misal di sini kita akan tulis yes, kalau misal jawabannya benar dia akan remove ya, bukan remove ya, kita akan tulis bahasa Indonesia saja, yaitu menghapus kartu dari file ya teman-teman, menghapus kartu dari file ya teman-teman. Nah, kalau misalkan salah ya, jawabannya salah teman-teman, dia program akan mengulangi ya, program akan mengulangi sampai nantinya pengguna menjawab jawaban tersebut yang ada di file kita benar teman-teman ya. Jadi kita harus menjawab dengan benar agar nantinya si program akan bisa menghapus kartu dari file kita teman-teman ya. Oke, jadi di sini dia akan melalui proses looping lagi teman-teman ya. Oke, jadi ini apa sini ya. Oke, jadi dia akan melalui proses looping lagi sampai nantinya program akan memastikan apakah kartu yang kita dapatkan sudah tidak tersedia ya. Kalau misal sudah tidak tersedia, maka di sini ya, di sini program akan menanyakan ya, bukan menanyakan, sorry, program akan memproses ya, yaitu adalah dapatkan waktu dari akhir ya teman-teman ya. Jadi kalau misal kita sudah dapatkan waktu dari awal, maka di sini kita dapatkan waktu dari akhir gitu ya. Setelah kita mendapatkan waktu dari akhir ya, program akan menghitung berapa lama kita menyelesaikannya
ya. Oke, setelah kita menghitung nih teman-teman, ya benar banget, itu kan programnya akan selesai. Oke, jadi di sini programnya akan selesai teman-teman. Oke, oke, saya akan berikan tanda panah terlebih dahulu ya teman-teman, biar jelas aja. Oke, dan juga saya akan memberi tepuk tangan juga. Oke, oke, sepertinya sudah selesai teman-teman. Di sini saya akan mulai menjelaskannya dari awal lagi teman. Oke, jadi dimulailah program dengan kita mengambil suatu bentuk bangun datar suatu oval teman-teman ya. Saya di sini dia akan melalui proses keputusan teman-teman, apakah kartu dalam file tersedia. Kalau misal tidak teman-teman, dia langsung akan mengakhiri suatu programnya ya. Terus kalau misal dia ya kartu yang ada di dalam file kita tersedia ya, dia akan mendapatkan dia akan mengambil kartu dari file tersebut. Setelah dia mengambil kartu dari file tersebut, dia akan mendapatkan waktu dari awal teman-teman, yang agar nantinya kita bisa tahu berapa lama waktu yang kita siapkan gitu dalam kita mengerjakan kuis ini, dalam kita menebak kuis ini teman-teman ya. Setelah itu ya, setelah kita mendapatkan waktu dari awal, di sini proses ya, di sini program ya akan melalui proses decision teman-teman ya. Apakah kartu masih ada yang tersisa ya atau tersedia? Kalau misalnya masih ada, dia akan melalui proses yaitu buat pengguna menebak kartu tersebut ya. Terus kalau misal lanjut ya, di sini kan lanjut programnya. Terus juga di sini melalui proses decision teman-teman ya. Apakah jawaban yang dijawab oleh pengguna itu benar? Kalau misal iya, dia akan menghapus kartu dari file. Kalau misal tidak, dia akan mengulangi sampai nantinya si user berhasil menjawab arti dari kata tersebut ya. Ya intinya dia akan melalui proses looping sampai nanti ya program menaikkan apakah kartu masih tersedia. Kalau misal enggak, dia akan mendapatkan waktu dari akhir. Setelah itu dia akan menghitung berapa lama kita menyelesaikannya. Dan setelah itu ya, di sini programnya akan berakhir. Ya, jadi mungkin begitu aja guys ya untuk flowchart ya, mulai dari program pertama dan juga untuk program yang kedua. Mungkin cukup sampai situ aja untuk flowchartnya teman-teman. Yap, mungkin kita langsung aja lanjut ke tips berikutnya ya. Kita akan langsung bahas tips yang karena dia bisa mempermudah kita dalam membuat project kali ini. Yuk, langsung aja. Oke teman-teman ya, jadi ini sedikit materi ya teman-teman ya untuk kita melanjutkan ke project ya, untuk kita membuat project berikutnya teman-teman ya. Jadi yang bisa kalian lihat ya teman-teman, di sini kan ada import AST teman-teman. Cuman di sini nggak saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu variabel A dan juga variabel B yang sudah kita buat di sini teman-teman ya. Jadi kan yang kita tahu ya teman-teman ya, kalau kita membuat suatu list, misal di sini kita akan membuat list ya, kita akan menambahkannya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita ingin membuat list dan kita ingin mengubahnya, tinggal kita ubah-ubah seperti ini teman-teman, 2, 3 gitu ya teman-teman. Nah cuman ya sebentar ya, kalau dalam list kita bisa membuat list dalam list ya teman-teman, seperti ini contoh ya teman-teman ya. Misal ini kan udah dilambangkan sebuah daftar ya teman-teman, terus ini kita tambahkan sebuah elemen daftar lagi teman-teman ya, yaitu adalah 1,2. Setelah itu di sini kita akan kita akan tambahkan suatu daftar lagi teman-teman, atau list teman-teman ya, yaitu suatu elemen 1 dan juga 2 teman-teman. Terus di sini kita menambahkan suatu daftar lagi teman-teman, yaitu dari 5,5,4 teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, kalau daftar atau list itu bisa ditambahkan ya, atau di dalamnya bisa merupakan list juga ya teman-teman. Nah kalau yang B ya teman-teman, kalau variabel B yang sudah kita buat di sini adalah suatu tuple teman-teman ya. Jadi bedanya apa gitu ya sama daftar biasanya. Kalau tuple itu kalau kita tandanya seperti ini teman-teman. Kalau tuple tandanya seperti ini ya. Nah
Kalau tuple tandanya seperti ini teman. Misal di sini ada 1,2, 3, 4. Nah, kalau tuple bedanya dengan daftar itu bisa kita ubah teman. Ya, bisa kita ubah. Nah, tuple yang nantinya kita akan buat teman-teman dalam program ini gitu. Ya. Jadi di sini tuple yang kita akan buat nanti akan berisikan apa teman-teman, English word ya, atau kata Inggris, dan juga Indonesian word ya teman-teman. Nah, nanti ya ada kata dari bahasa Inggris dan juga ada kata dari bahasa Indonesia. Dan juga ya di dalam tuple dan juga di dalam daftar itu bisa kita satukan teman-teman ya. Dan ini udah kita buat suatu variabel daftar ya, atau another list ya teman-teman. Yaitu di sini kan kita tahu ya teman-teman, kalau dalam kurung seperti ini kita akan membuat suatu daftar. Nah, di dalam suatu daftar ini kita di dalamnya akan menambahkan suatu tuple teman-teman, yaitu adalah A dan juga B, atau berisikan dua elemen, yaitu A dan juga B. Terus juga di sini dia kita menambahkan juga elemen juga, yaitu R dan T, dan juga terakhir T dan juga T teman-teman ya. Dan juga kita akan beri contoh teman-teman ya. Kalau dalam Python ya, kita tahu bahwa suatu program itu akan dimulai dari 0 teman-teman ya. Jadi kalau misal di sini kita akan mengeprint another list 0 dan juga 0 ya, atau 0 dan juga 0, di sini dia akan mengeprint apa teman-teman? Ya, benar banget, dia akan mengeprint A ya teman-teman ya. Terus juga di sini kalau misal 1, apa yang terjadi ya, dia akan mencetak B teman-teman. Terus di sini ya, kalau misal dia mencetak 1 dan juga 1, dia akan mencetak apa teman-teman? Ya, benar banget, dia akan mencetak 1, yaitu adalah indeksnya adalah bagian R ini teman-teman, R dan juga T. Terus yang bagian 1 berarti kan dari 0 dan juga 1 ya, dari 0 ini, dari R dan juga 1, dia akan mencetak apa teman-teman ya, benar banget ya, itu adalah T ya. Begitu juga selanjutnya teman-teman ya, mau itu 2 dan juga 1, selanjutnya sama aja deh, T teman-teman ya, itu ya singkatnya ya teman-teman. Terus di sini ya kita membuat suatu variabel lagi, yaitu adalah number underscore list teman-teman, yang berisikan string dan juga di dalamnya ada suatu daftar. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apakah ketika kita menambahkan suatu string di dalam daftar itu termasuk daftar? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Jadi misal kita di sini akan mengeprint number list ya, kita akan coba core list. Oh sorry guys, di ininya sudah ya guys ya, di bawahnya sudah, ternyata saya lupa. Oke, di sini saya akan menambahkan sebuah komen terlebih dahulu agar dia tidak terprogram ya, karena kita belum bahas import AST ini teman-teman. Oke, jadi di sini kan kita isi suatu elemennya menjadi 0 teman-teman. Ya, yang kita tahu 0 di sini adalah apa guys? Adalah 4 kan? Maka dari itu, apakah dia akan mencetak 4? Kita akan coba. No. Kenapa di sini dia mencetaknya adalah sebuah tanda kurung? Ya, karena di sini dia menambahkan sebuah string. Jadi string ini akan membaca bahwa program yang 0 ini atau 0, atau yang kita isi di sini 0, dia akan membaca bahwa tanda kurung di sini adalah 0 guys, atau permulaan. Dan kalau misal kita di sini akan mengisi 1, dia akan mencetak 4 teman-teman. Apakah demikian kita? Nah, teman-teman, betul kan? Nah, jadi gunanya ya import AST ini ya. Jadi kalau misal kita dalam bentuk string, dia akan mengubah jadi penuhnya adalah sebuah daftar. Oke. Di sini saya akan memberikan komen kepada print number list ini yang pertama. Nah, di sini kan 0. Nah, 0 sebelumnya di sini adalah apa guys? Adalah sebuah tanda kurung. Nah, kalau kita misal menggunakan import AST ini atau library dari AST ini, dia akan mencetak 4 teman-teman. Apakah demikian? Mari kita cek. Nah, teman-teman ya, sudah sesuai teman-teman ya. Jadi import AST ini ya, itu kita bisa mengubah sebuah daftar string ini ya teman-teman menjadi
sebuah daftar sepenuhnya teman-teman. Jadi singkatnya itu ya teman-teman untuk penjelasan import ST ini. Oke, jadi mungkin untuk penjelasan tips cukup sampai di sini aja. Mungkin nanti ada penjelasan lagi mengenai tips, saya akan jelaskan. Mungkin untuk yang import ST ini dan juga tuple dan juga list yang akan kita gunakan nanti mungkin cukup segini aja. Oke, kita akan lanjut ke tips berikutnya. Oke teman-teman ya, jadi di sini saya akan berikan bukan contoh sih, tips singkat lagi teman-teman. Ya, jadi kalau kita misal membuat variabel global teman-teman, di sini adalah a sama dengan 2, dan terus kita akan menggunakan variabel global lagi di dalam fungsi yang akan kita buat gitu. Misal di sini kita akan beri nama suatu fungsi ini adalah contoh sama dengan. Oke. Nah, kalau kita ingin menggunakan variabel global yang ada di dalam program kita, terus kita akan gunakan di dalam fungsi kita, ya. Misal kita akan ditulis ini adalah a sama dengan 2. Nah, otomatis walaupun di sini adalah sama ya, a sama dengan 2 gitu kan, sama yang di atas ya, sama yang di variabel global. Program Python khususnya akan membaca variabel di sini adalah variabel lokal, gitu teman-teman ya. Atau variabel yang ada di dalam fungsi itu adalah variabel lokal. Jadi variabel lokal ya udah di situ aja yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, cara menggunakannya agar bisa terbaca menjadi variabel global gimana? Kalian tulis aja di sini global A, teman-teman. Nah, setelah itu barulah ya di sini program akan langsung bisa membaca variabel yang ada dalam variabel global tersebut, teman-teman. Ya, jadi gitu aja guys ya, singkatnya ya, untuk kita menggunakan variabel global dalam fungsi. Jadi kita tinggal menuliskan saja global A gitu ya. Oke. Jadi mungkin gitu aja guys ya. Tips singkat ya, gimana cara kita menggunakan variabel global teman-teman di dalam fungsi kita. Oke teman-teman ya, jadi ini biar cepat aja. Jadi sudah selesai saya buat untuk programnya teman-teman ya. Jadi langkah awal yang perlu kalian lakukan ya adalah memanggil library yang sudah kalian install gitu ya. Jadi di sini kan saya menggunakan API dari Google Translate teman-teman ya. Jadi cara menginstalnya gimana ya? Jadi kalian tinggal menuju aja ke Google teman-teman ya. Terus kalian di sini ketikkan aja ya tip Google Translate. Nah, di sini akan muncul menu yang paling atas. Nah, di sini kalian tinggal copy to clipboard aja yang bagian ini, dan juga terus kalian pilih terminal yang ini dan juga kalian install di terminal kalian. Kalian pencet aja Ctrl P yang sudah kalian copy tadi, ini kalian enterkan saja. Nah, di sini dia otomatis menginstal library kalian ya, library Google Trends gitu ya. Jadi kalau misal kalian belum install sebelumnya, nanti akan terjadi error teman-teman. API yang kalian pakai tidak bisa gitu ya tanpa kalian menginstalnya terlebih dahulu gitu kan. Oke teman-teman ya. Sebenarnya untuk Google Trends ini kalian bisa install secara manual dan kalian pergi ke Python Package. Terus ini kalian ketikkan aja Google Trends ya. Nanti dia bakalan ketemu guys ya, macam-macam versinya. Cuman karena saya sudah install dan juga tadi install lebih mudah daripada manual. Dan nah untuk itu aja lah guys ya. Untuk penjelasannya kalian tinggal install melalui ya bebas mau manual atau mau dari browser kayak tadi ya. Oke. Jadi langkah awal ya kalian memanggilnya terlebih dahulu ya melalui import Asensio, terus juga Google Trends, import iOS, dan juga import ASP teman-teman. Ini udah dijelasin sebelumnya gitu ya. Oke. Dimulai dengan kita ya membuat variabel penerjemah sama dengan translator yang karena nanti kita bisa menerjemahkan. Terus ini kita membuat variabel kartu yang di dalamnya berisikan list yang kosong ya. Terus karena nantinya kita akan membuat file berekstensi .txt teman-teman, kita akan membuat variabel agar dipermudah nanti ya
untuk kita menambahkan fungsi open write ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat file variable yang bernama file underscore name dan juga isinya adalah flashcard.txt teman-teman. Setelah itu di sini kita akan membuat suatu fungsi teman-teman yang kita namai adalah mengambil kartu dari file teman-teman. Ya, ini kita akan memanggil variable lokal. Jadi kita nggak menggunakan variable global di sini teman-teman. Jadi kita akan menggunakan variable lokal dari fungsi yang kita buat. Itu kartu sama dengan ya berisikan list kosong jika us_pet.exit. Jadi ini kan import US gitu teman-teman. Ya, jadi kalau misal kartu dalam file kita ini nanti ya karena kita menambahkan import US, karena kita memanggil import US, di sini dia akan membaca apakah file name atau flashcard ini tersedia gitu. Kalau misal tersedia, dia akan membaca gitu kan. Dan juga di sini jika ya intinya kalau misal tersedia dia akan membaca dan dia akan mengembalikan ya apa sih namanya mengembalikan ya file dari kartu tersebut gitu. Terus juga di sini kita menggunakan return ast.literal underscore eval isi. Nah isi ini itu kan berisikan file yang dibaca tadi. Misalkan tadi kan ada list. Kalau misal kita menginput suatu, itu kan misal ada list berupa tuple gitu. Nah nanti kalau misal agar nantinya string itu bisa diubah menjadi sebuah daftar teman-teman, kita perlu menggunakan AST di sini gitu ya. Jadi ini kan udah jelasin sebelumnya. Jadi kenapa kita butuh import AST? Karena nantinya ketika suatu file kita inputan berbentuk string itu bisa sepenuhnya berubah menjadi sebuah tabel teman-teman. Sebuah daftar teman. Jadi begitu. Ya. Jadi setelah itu dikembalikan lagi nih kartunya gitu ke dalam fungsi. Setelah itu di sini kita membuat fungsi menampilkan kartu ya, parameternya kita isi daftar di sini teman-teman ya. Terus kita sama dengan setelah itu kita di sini akan mengeprint kartu sekarang diisi panjangnya teman-teman str selain dari daftar parameter ini. Terus ini juga kita tambahkan kartu teman-teman. Terus ini kita menambahkan for loop di sini teman-teman ya, for i item in enumerate ya di dalam parameter daftar. Terus ini kita ngeprint nih teman-teman ya menggunakan str ya. Jadi i ini kita tambahin dengan 1, terus kita plus ya, kita beri titik di sini dan tambah item dari indeksnya 0 di sini teman-teman. 0 ini adalah tuple ya teman-teman. Jadi kalau misal item yang tadi kita beri 0 itu berarti misal tabel dan juga kursi ya, berarti dia akan mengeprint kursi teman-teman atau tabelnya gitu ya. Terus ini dia plus lagi sama dengan plus item 1 ya, berarti item 0 nya tadi berapa guys? Berarti kan tabel ya. Jadi gini guys ya, jadi ada bahasa Inggris dan juga nah dia jadi ada bahasa Indonesia. Misalkan item ke 0 berarti kan tadi kan ada tabel ya, ada tabel dan juga berarti bahasa Indonesia adalah meja. Berarti indeks 0 ya ini berarti meja, dan juga indeks satunya indeks 0 ya berarti tabel, dan indeks satunya berarti meja. Nah nanti dia bakal ngeprint gitu guys ya, dari item 0 tadi yang tabel dan juga satu meja guys. Jadi ada bahasa Inggris juga nih gitu guys ya untuk tipe tuple ya guys ya. Oke, di sini kita menambahkan async def ya. Jadi kita karena sebelumnya memanggil import dari Asyncio, karena kita Asyncio ini berfungsi ya guys, berfungsi untuk apa ya? Ya intinya agar tidak error gitu guys. Karena kita di sini menggunakan API dari Google Trends, maka dari itu async diperlukan di sini guys untuk nanti ya biar gak error. Nah, oke, di sini kita menampilkan ya, kita menambahkan async def ya, terjemahan kata. Jadi kita menggunakan async ini hanya untuk mentranslatekan ya, intinya untuk apa ya, untuk yang hanya khusus untuk ketika kita menggunakan library dari Google Trends ini teman-teman ya.
Jadi kita ambil contoh aja. Ini kan fungsi sebelumnya kita nggak gunakan dari translatean atau API dari Google Translate ini. Melainkan kalau di sini ya, ketika kita menggunakan async, ya, di sini kan kita menggunakan API dari Google Translate itu teman. Ya, jadi kayak penerjemah, translate kata Inggris ya. Terus CRC ini ya, ini adalah kata sebelumnya yaitu adalah Inggris. Nah, di sini adalah destinasinya teman-teman ke bahasa Indonesia gitu. Terus di sini kita kembalikan lagi ke hasil teks. Kita kembalikan lagi gitu. Terus di sini kita menggunakan AskDev lagi untuk membuat fungsi. Nah, di sini kita tambahin adalah buat kartu baru teman-teman. Ya, cuma di sini kita bedakan yaitu kita menggunakan variabel global yang kita panggil menggunakan global kartu yang sudah kita buat sebelumnya. Terus di sini kita buat variabel kata Inggris dan kata Indonesia. Cuman kata Inggris di sini kita berisikan input karena kita kan mengubah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, kita bahas kata Inggris, terus kita input masukkan kata bahasa Inggris. Terus kata Indonesia kita buat variabel. Terus di sini ya, karena kita akan gabungkan async dan juga await, ya kita gabungkan gitu ya. Karena kan await itu kita harus gabungkan menggunakan async juga teman. Karena kalau misal kita nggak menggunakan async di sini, await ini nggak bakal bekerja ya. Jadi gitu. Terus ini kita terjemahkan kata Inggris ya, kata Inggris itu. Terus kita buat variabel baru yaitu kartu baru yang berisikan kata Inggris dan juga kata Indonesia teman-teman. Terus barulah di sini kita akan nge-print kartu baru ini yang berisikan kata Inggris dan juga kata Indonesia teman-teman. Terus ini kita jawab nih, apakah ingin menyimpan kartu? Itu kan yang sudah sesuai dengan flowchart-nya teman-teman. Ya, kalau misal ya, ini saya berikan dot lower karena kalau misal pengguna amit-amit ya menjawab dengan huruf besar semua, dia akan tetap bisa terdetek ya. Di sini kita berikan if ya teman-teman, if jawab jika misal dijawab ya, dia akan menambahkan ke kartu baru teman-teman. Terus sini kita membuat fungsi simpan kartu ke file teman-teman ya, dengan kita menambahkan variabel inputan ya, simpan kartu ke file. Kalau misalnya ini kita sama ya guys ya, ini kita tambahin dot lower juga ya, karena ya gitu ya guys ya, udah cukupnya. Terus kita beri if juga teman-teman, if jawab ya, kalau misal jawabannya ya, dia akan menyimpan kartu, dia akan menyimpan kartu bla 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 bla, agar ya bisa gitu ya guys ya, bisa natural aja gitu ya proses penyimpanan kartu ini. Nah, terus barulah di sini kita membuat fungsi ya, bukan fungsi sih guys, fungsi bukan, sorry, fungsi write dan juga open teman-teman ya. Fungsi open di sini ya, jadi kan kita ketikkan di sini with open file name kan tadi kita sudah buat variabelnya, itu adalah flashcard.txt yang berisikan flashcard.txt teman-teman. Jadi kenapa kita buat variabel file underscore name? Karena biar mudah aja guys, karena ya efisien waktu teman-teman ya. Oke. Jadi kita tuliskan file underscore name, terus ini w, berarti w apa guys? W adalah write. Jadi di sini dia akan membuat file baru di sini yang berekstensi .txt teman-teman ya. Oke. Kita atur menjadi f di sini dan juga f.write ya, kita baca ya, kita tulis menjadi sebuah string kartunya teman-teman ya. Terus di sini kita berikan lagi fungsi ya, fungsi async ya teman-teman, dengan ini main ya. Terus juga di sini berarti kita panggil variabel global lagi teman-teman ya. Terus di sini kita akan membuat while looping ya teman ya, dengan kita mengeset terlebih dahulu lanjut sama dengan true ya. While lanjut ya, di sini kan ada await ya teman, berarti di sini perlu yang namanya async agar await ini bekerja, tidak error. Await buat kartu baru buka kurung, terus ini kita tanya nih ya, input ya, ini ada berisikan input, apakah ingin menerjemahkan kata lain ya. Kalau misalnya ya di sini di sini kita atur terlebih dahulu guys, if tanya sama dengan tidak, maka lanjut ini kita atur menjadi false teman-teman, kita atur menjadi salah karena ini sifatnya adalah kebalikan ya kan. Oke. Nah, sorry, ini ada kebalikan.
Oke, setelah itu di sini barulah kita akan memanggil semua fungsi yang telah kita buat. Jangan lupa di sini kita akan memanggil dari import dari Asensio agar nantinya bisa ini guys ya bisa mulai programnya. Kalau misalnya kita nggak nambahin gimana bang? Kita akan coba. Oh, ya kan nggak bisa ya guys ya. Jadi dia jadi harus kita panggil terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi selanjutnya kayak gini ya guys ya, ngeprint kartu, simpan kartu ke file. Jadi ya ngeprint yang ada, terus kita panggil beberapa fungsinya. Oke, jadi kita langsung mulai aja program. Masukkan kata bahasa Inggris. Oke, kita akan masukkan table. Oke, table berarti meja. Oke, apakah ingin menyimpan kartu? Saya akan menyimpannya dan juga saya akan ingin menambahkan kata lain. Saya akan inputkan ya. Oke, berarti saya akan menambahkan chair. Oke, saya akan menyimpan, saya akan lanjut, ingin menambahkan lagi. Berarti apa ya? Ikan ya, ikan. Oke, saya akan menambahkan lagi. Yang terakhir adalah cat. Oke, sorry. Oh, berarti dia kalau menjawabnya adalah di luar dari ya atau tidak, dia akan tetap melanjutkannya teman-teman. Jadi ini saya akan inputan menjadi cat ya teman-teman. Oke. Oke, cat kucing. Apakah yang menyimpan kartu? Ya, di sini saya jawab ya. Tidak ya teman-teman ya. Oke. Table, meja, chair, kursi, fish, ikan, cat kucing. Oke. Simpan kartu ke file. Saya akan simpan ya teman-teman. Dan ya, otomatis ini ya teman ya, membuat file ya teman-teman ya yang berekstensi .ts. Oke. Terus di sini saya akan mulai program yang kedua ya. Oke. Dengan kita menambahkan import ls. Kenapa import ls ditambahkan? Kenapa import ls dipanggil? Karena nanti ya agar bisa terbaca file-file yang ada di sini teman-teman. Terus ini kita tambahin import ifile lagi teman-teman. Terus ini kita akan menambahkan import random dan juga import time karena di sini nanti kita akan memilih acak beberapa tebakan kata yang akan kita tebak. Terus import time, terus juga kita kan dalam flowchart kita akan menambahkan waktu ya teman-teman. Dan juga akan mengeprint waktu ketika kita menyelesaikan tebakan ini. Oke, sebenarnya sama aja kita akan buat file name yang bertuliskan flashcard.txt teman-teman. Karena kalau misal tidak sama, dia tidak akan membaca filenya. Jadi kita akan praktekkan. Oke, kita akan buat variabel yang berisikan kartu kosong ya teman-teman, kartu kosong ya sama seperti sebelumnya ya. Oke, cuman di sini bedanya kita akan bedakan variabelnya ya. Kalau di sini kan card teman-teman dalam bahasa Inggris, kan ini kita beri variabelnya itu kartu gitu ya. Oke, terus di sini kita buat fungsi ya, fungsi exit ya teman-teman ya. Fungsi yang diberi nama exit ya jika file itu tidak tersedia ya. Nah, jika file dalam OS ini tidak tersedia dalam file name yaitu adalah flashcard ya. Jadi file yang dalam sini itu tidak tersedia, maka dia langsung exit teman-teman ya. Terus ini fungsi teman-teman ya, fungsi mengambil kartu dari file ya teman-teman ya. Terus ini kita memanggil variabel ya, cuman di sini kita menggunakan variabel lokal ya teman-teman, jadi kita nggak menggunakan variabel global ya. Jika ya OS pet exist ya, jika dalam file name ini tersedia, flashcard.txt tersedia ya, dia akan membaca teman-teman, dia akan membaca dan juga dia akan mengembalikannya. Terus di sini juga kita menggunakan AST ya teman-teman ya. Terus setelah itu kita akan membuat fungsi dari tebak-tebakan kartu ya teman-teman. Nah, cuman kita menggunakan variabel global teman-teman ya, global. Terus ini ya, ketika length card itu lebih dari 0 ya. Jadi nah di sini kita menggunakan while ya teman-teman. Jadi nanti agar nantinya ya yang kita tebak itu nggak hanya cuma satu gitu ya. Jadi kita tebak sesuai dengan panjang kartunya ya. Oke. Oke, setelah itu di sini kita akan membuat indeks ya, tabel indeks ya. Kita akan mengambil random ya, random dari pertanyaan dari kartu dari filenya gitu teman-teman. Itu juga kartu dari panjang dari kartunya ini kita akan kurangkan 1. Setelah itu di sini kita akan membuat variabel
Inggris ya, kata bahasa Inggris, dan juga sorry teman-teman, ini kita akan ganti menggunakan IND ya. Oke, ini juga kita ganti IND. Oke, tadi salah. Oke, setelah itu sini kita card index 0 ya teman-teman, yang sebelumnya udah jelasin, yaitu bahasa Inggris juga bahasa Indo. Setelah itu di sini answernya ya, apakah inputan itu dari bahasa Inggris, apakah inputan bahasa Inggris tersebut itu sesuai dengan bahasa Indonesia. Kalau misal iya, berarti dia akan mengprint benar ya, dan setelah itu dia akan mendelete card dari indeksnya. Kalau misal salah, dia akan ngeprint tidak benar, akan dicoba lagi nanti ya. Oke, terus di sini barulah dia akan memanggil beberapa fungsi dan dia akan mengeprint Anda memiliki panjang kartunya untuk ditebak. Terus di input siap, tekan enter untuk memulai, jadi agar lebih ya kerasa lah aksinya gitu ya. Terus ini kita akan membuat variable time begin ya, atau mulai waktunya. Juga di sini adalah time buka kurung tutup kurung. Nah, di sini kita akan panggil fungsi dari ya, pokoknya fungsi gitu ya yang udah kita buat sebelumnya. Terus ini karena ada mulai berarti ada akhirnya dong. Jadi kita buat variable akhir time underscore n sama dengan time.time ya teman-teman. Terus ini durationnya atau durasinya kita akan hitung menggunakan time underscore n kurang time underscore begin. Jadi akhir waktu dikurangin sama waktu mulainya. Nah, di sini kenapa int ya? Kenapa dalam bentuk integer? Karena kalau misal kita dalam bentuk float itu nanti nggak akurat. Maksudnya terlalu spesifik teman-teman. Misal 10,457 detik gitu kan. Nah, kalau dalam int teman-teman itu langsung ya angka bulat 10 detik ya teman. Oke. Setelah itu dia akan mengeprint Anda menebak sebuah kartu dalam waktu ya str duration detik, terus program selesai. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Oh ya, dia akan mulai terlebih dahulu. Oke, Anda memiliki 4 kartu untuk ditebak. Siap teker? Oke, kita akan mulai. Fish ikan. Tidak benar kan? Oh, harus gede ya guys ya. King, meja, kursi. Oke. Anda menebak sebuah kartu dalam waktu 11 detik. Program selesai. Oke. Saya akan close dan juga saya coba akan ganti ya guys ya. Flashcard.txt. Apakah dia tetap akan terbaca atau tidak? Nah, guys ya, di sini dia tidak akan terbaca. Maka dari itu, perlu kita perhatikan kita membuat variabel dari filenya, teman-teman. Oke. Oke. Jadi mungkin untuk projectnya sampai situ aja guys ya, semoga dimengerti ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan terbata-bata omongannya dalam menjelaskan project kali ini ya, khususnya pada PyCharm kali ini ya teman-teman, pada penjelasan project pada PyCharm kali ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya terbata-bata gitu ya omongannya. Oke, jadi terima kasih banget yang udah nonton video kali ini ya. Saya pamit. Dadah.